ilhaman yang berasal daripada Elohim itu memperbaiki kelakuan. Yang tadinya nakal, suka mencuri, ketika dia tahu firman ilhaman daripada Tuhan yang benar, maka dia tidak mencuri lagi. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa setiap saudaraku sekalian dipelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini saudara, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara sekalian. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Bunyinya seperti ini, saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini adalah kebenaran mutlak, kebenaran sejati yang bersumber daripada Tuhan yang benar, saudara. Untuk kita mengetahui bahwa apakah tulisan-tulisan ini, firman ini berasal daripada Elohim yang benar, berasal daripada Tuhan yang benar, maka ada 4 hal yang harus kita perhatikan, saudara. Kalau kita berkata bahwa yang saya sampaikan ini adalah perintah Allah, maka harus diuji. Harus diuji. Seperti apa itu? Karena kita tahu iman Kristen, saudara, kalau kita mengatasnamakan Tuhan Elohim yang benar, maka di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada terang, dan di dalamnya tidak ada kejahatan. Tidak ada untuk mementingkan diri sendiri, tidak ada untuk kepentingan Tuhan sendiri. Jadi kita manusia ini, saudara, minimal bisa menguji, menganalisa apakah ini benar perintah, tulisan yang diilhamkan oleh Elohim atau Allah. Allah yang mana, saudara? Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bermanfaat untuk mengajar. Mengajar, mendidik. Kita tahu bahwa seorang murid belajar, saudara, tujuannya adalah supaya dia tahu. Yang tidak tahu menjadi tahu. Yang berasal daripada Elohim, yang kita tidak tahu menjadi tahu. Tujuan Elohim. Itu yang pertama, bermanfaat untuk mengajar. Lalu yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Artinya apa, saudara? Kalau dari Tuhan itu menyatakan kesalahan, apa yang kita lakukan, apa yang orang lakukan, ada teguran bahwa ini salah, ini benar, yang bersumber daripada Elohim. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Orang tahu bahwa ini salah. Orang tahu bahwa ini tidak benar. Orang tahu bahwa ini tidak baik. Ya. Lalu yang ketiga, saudara, untuk memperbaiki kelakuan. Ini sangat penting. Ilhaman yang berasal daripada Elohim itu memperbaiki kelakuan. Yang tadinya nakal, suka mencuri, ketika dia tahu firman ilhaman daripada Tuhan yang benar, maka dia tidak mencuri lagi. Yang tadinya suka bersinoi, akhirnya tidak lagi bersinoi. Suka melakukan kejahatan. Kejahatan itu, saudara, gampang diukur. Tapi sekarang manusia kadang-kadang pura-pura tidak tahu. Ya, di luaran sana, saudara, di bagian ujung-ujung kutub utara, ya, nyata-nyata sudah jelas salah, pura-pura tidak tahu bahwa itu salah. Dia membohongi hati nuraninya sendiri. Ini yang bersumber daripada Elohim. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Artinya kelakuan yang rusak diperbaiki, bukan kelakuan yang baik tambah rusak, saudara. Jadi berbicara tentang kebaikan dan kebenaran.
Kita tahu ini berasal dari Tuhan nggak? Kita hidupnya berubah sekarang. Jadi gampang ukurnya, saudara. Kalau kita ada kebencian, sakit hati, lalu kemudian kita mencari Tuhan, lalu tambah sakit hati, itu perlu dipertanyakan. Apakah Tuhan benar? Kita sudah dapat ilhaman Tuhan yang benar ini? Karena kalau Tuhan yang benar, yang tadinya kita sakit hati, memperbaiki kelakuan, waktu saya percaya ini, oh kok saya jadi sejahtera, ada damai, tidak ada kepahitan. Lah ini namanya yang memperbaiki kelakuan. Tinggal kita mau nerima atau tidak. Tidak ada Tuhan kita menyuruh kita, saudara, untuk membuat malapetaka bagi orang lain. Lalu kita berkata, oh Tuhan Yesus suruh saya. Enggak ada, saudara. Lagi viral di mana ya, saudara? Saya lihat ya. Katanya ya, ini ajaran sesat. Katanya akan terjadi kiamat. Jadi dia suruh itu jemaat sekte itu, saudara, untuk masuk di dalam gedung gereja atau apa. Lalu kemudian dipanggang, saudara, ya. Sadis kalau saya sebut kata-kata ininya ya, di BAKAR. Nah, lalu kalau orang mengatakan bahwa ini dari Tuhan, ini sudah pasti salah, saudara. Ini sesat. Tuhan tidak pernah menyuruh umat manusia untuk menghabisi orang lain lalu berkata bahwa itu saya suka itu. Ya, enggak ada. Jadi yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Tentunya kelakuan menjadi lebih baik. Bukan dibalik, saudara. Yang tadinya baik jadi rusak. Ini namanya bukan memperbaiki kelakuan. Tentunya di sini, saudara, memperbaiki kelakuan menuju kepada kebenaran, bukan dibalik. Karena kita berbicara tentang Tuhan yang benar. Ya. Lalu yang keempat adalah mendidik orang di dalam kebenaran. Mendidik orang. Yang pertama mengajar. Lalu kemudian mendidik. Ada didikan. Kalau saudara mengajar itu lebih kepada apa ya? Secara umum ya, tidak lebih mendetail. Tetapi kalau mendidik itu mengarahkan langkah-langkahnya. Kamu harus lakukan ini, seperti ini. Itu namanya mendidik. Kita kadang-kadang mendidik anak kita. Kalau menurut saya lebih detail, kita mengarahkan. Dan inilah ciri-ciri kalau ajaran itu berasal dari Elohim. Semua berbicara tentang kebenaran. Bukan hanya kebaikan, tetapi kebenaran. Karena dia adalah Tuhan. Masakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang jahat, saudara? Tuhan yang tidak adil, saudara? Saya percaya dia Tuhan yang adil. Itu sebabnya dia memberikan langkah-langkah kepada umat manusia. Bahkan iman Kristen, pengalaman pribadi, itu jauh lebih penting. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus hidup dan sanggup mengubahkan setiap orang lewat pengalaman pribadi. Itu sebabnya saya miris ketika ada orang yang mengaku Kristen tetapi tidak percaya tentang Roh Kudus dan pengalaman pribadi. Sangat kalau saya berbicara bahwa keimanan mereka dangkal, ya. Pengalaman pribadi itu adalah suatu hal yang penting untuk setiap individu manusia. Saya makan satu buah, lalu saya menikmati, saya bercerita, wow, enak ya. Masakan orang berkata itu tidak enak, itu enggak baik. Padahal bukan dia yang rasakan. Sama halnya tentang Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus. Saya punya istri, saya bilang ini cantik istri saya. Dia bilang, oh enggak, saya enggak suka, enggak sesuai. Ya itu urusan lu. Pengalaman pribadi saya adalah ini istri saya. Itulah namanya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi jauh di atas hanya berteori. Tetapi firman Tuhan itu hidup. Kalau ilhaman daripada Tuhan mengubahkan setiap umat manusia menjadi baik, bukan menjadi jahat. Biar firman Tuhan ini menolong setiap saudara dimanapun saudara berada. Silahkan share untuk menyatakan kebenaran yang sejati di dalam Tuhan yang benar, dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita kasih di atas segalanya. Tuhan memberkati. Amin.